Wa qismun ya'malu bi syarti taqaddumin nafyi awin nahyi. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kenapa kita mengatakan bahwa ada lafaz yang dibuang tadi bila syarti taqaddumin nafyi awin nahyi, karena dengan qarinah muqabalahnya dengan isim kedua ini. Wahia apa saja itu zala wa bariha wa ma bainahuma. Nah, ini disyaratkan harus didahului nahi atau nafi. Kenapa? Kalau diperhatikan, kalau saya bilang mazil tu qaiman, artinya apa? Artinya mulazamatul qiyami lil mutakallim, atau mazala zaidun qaiman ay mulazamatul qiyami li zaidin. Jadi mazala dan seterusnya sampai mabariha semuanya maknanya mulazamah, mulazamatul khabar lil mubtada. Sedangkan zala, fati'a, infaqa semuanya maknanya adami. Maknanya adami. Zala artinya apa? Hilang. Sedang. Jadi dia bertentangan. Zala maknanya hilang, tapi kita ingin mengungkapkan mulazamatul khabari lil ismi. Maka ulama nahwu mengatakan disyaratkan harus didahului nafi atau nahi. Kenapa? Karena nafyun nafyi itsbatun. Menafikan nafi maknanya itsbat. Jadi mazil tu qaiman ay nafaitu zawalal qiyami minni. Mazala zaidun qaiman ay intafa zawalul qiyami min zaidin. Oh, berarti dia Zaid itu selalu berdiri. Mazala ghadiban, mazala zaidun ghadiban ay intafa zawalu al-ghadabi min Zaid. Oh, berarti apa? Sabata ghadabuhu daiman. Jelas ya? Apa tadi mulazamatul khabar lil ismi? Iya. Jadi semuanya itu ya, mazala, mabariha, mafatiha, maknanya apa? Mulazamatul khabari lil ismi. Dari mana makna tersebut diambil? Dari nafyun nafyi itsbat. Kaidah itu, kaidah yang akan kalian temukan di ilmu-ilmu mana saja. Nafyun nafyi itsbat. Contohnya, saya tidak bukan berdiri, berarti berdiri kan? Saya tidak bukan berdiri, berarti berdiri. Atau dibalik, saya bukan tidak berdiri, berarti berdiri. Wa ma bainahuma walidzalika ata biha muqtaranatan bima an-nafiyati. Oleh karena itu dibarengi dengan ma nafiyah oleh tajul mazalama fatiyah gitu ya. Wa qismun ya'lamu bi syarti taqaddumi ma al-masdariyah az-zarfiyah. Bagian ketiga adalah bagian yang beramal tarfa'u syartan sibuk khabar dengan syarat didahului oleh oleh ma masdariyah zarfiyah. Kalau tadi enggak mesti ma, yang penting nafi atau nahi. Ya, la yazalu qaiman mazar qaiman. Tapi kalau di sini harus ma. Harus ma. Madama. Ma-nya disebut dengan ma masdariyah zarfiyah. Ma masdariyah zarfiyah. Contohnya misalkan madama zaidun qaiman. Ma di sini adalah masdariyah zarfiyah. Zarfiyah karena dia menyimpan makna muddah. Menyimpan makna muddah, zarf zaman. Masdariyah, kenapa disebut masdariyah? Karena dia ma di sini yu'awwalu ma'a ma ba'daha bimasdarin. Yu'awwalu ma'a ma ba'daha atau tu'awwalu ma'a ma ba'daha bimasdarin. Dama, masdarnya apa? Dawam. Berarti madama zaidun qaiman artinya apa? Muddata dawami bisa qiyami zaidin. Gitu. Jadi kenapa disebut masdariyah? Karena dia dengan fi'il setelahnya ditakwil jadi masdar muddata dawam. Kenapa disebut zarfiyah?
karena menyimpan makna muddah. Jelas ya, madama zaidun qa'iman. Ai muddat dawami qiyami zaidin. Ma zorfiyahnya bermakna muda, masdariyahnya bermakna dawam. Ya. Sudah sampai sini paling sini. Nah, dia harus didahului ma masdariyah zarfiyah. Kalau tidak didahului ma masdariyah zarfiyah, maka maknanya damayadu, dawam saja. Maknanya dawam. Dan dia hanya merofakkan fa'il, dan mansub setelahnya disebut hal. Misalkan dumta atau dama zaidun qa'iman. Zaidun fa'il dari dama, marfu. Qa'iman jadi hal dari zaid, bukan jadi khobar dama. Gitu ya. Nah, di sini yang harus kita pahami secara dakik di sini. Kita harus memahami secara detail di sini. Madama, dama, kalau dia ingin merofakkan isim, menasobkan khobar, syaratnya harus didahului ma al-masdariyah az-zarfiyah. Tapi tidak mesti semua dama yang didahului ma masdariyah az-zarfiyah kemudian dia tarfa'ul akan sibul khobar. Paham nggak? Kalau dia pengen tarfa'ul akan sibul khobar harus didahului ma masdariyah az-zarfiyah. Tapi tidak semua dama yang didahului ma masdariyah az-zarfiyah kemudian dia tarfa'ul akan sibul khobar. Contohnya ayat Al-Quran madamatis samawati wal ardu. Dia tidak tarfa'ul akan sibul khobar, tapi dama di situ ya biasa saja, fi'il tam bukan naqis. Wa ma tasarrafa minha, dan lafaz-lafaz yang ditasrif dari kana wa akhwatuha tadi, nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Lamma dzakaru hadhihi al-af'al bi lafzil madhi faqala kana wa amsa wa asbaha ila akhiri nabbaha. Ya, beliau mengingatkan huna di sini ada anna ma tasarrafa minha nahwul mudhari'i wal amri ya'malu 'amalal madhi. Gitu ya. Fayarfa'ul isma wa yanshibul khabara. Fataqulu yakunu zaidun qa'iman wa kun muntaliqan. Fa fi kun dhamirun mustatirun huwa ismu kun wa muntaliqan khabaruhu. Wa taqulu aidan yusbihu zaidun muntaliqan wa minhu qawlu ta'ala fatusbihul ardu mukhdarratan wa asbih qa'iman fil amr. Fa fi asbih dhamirun mustatirun huwa ismuhu wa qa'iman khabaruhu. Gitu. Wa fuhima min qawlihi wa ma tasarrafa minha anna minha mutasarrif wa ghairu mutasarrif. Lihat, wa ma tasarrafa minha, min di situ li tab'id, dan lafaz yang mutasarrif minha sebagian dari akhwat kana, min itu li tab'id. Berarti ada yang mutasarrif, ada yang tidak mutasarrif. Contohnya laisa. Laisa itu tidak mutasarrif. Laisa udah laisa aja. Gitu ya. Laisu. Kenapa? Laisu itu Enggak, itu kan isimnya. Itu isimnya. Bukan laisa yal yisu. ya naya nium enggak tuh. Iya. yakni Wa minha al mutasarrif min anna minha mutasarrif wa ghairu mutasarrif. Wa ma'na tasarruf. Apa makna tasarruf di situ? Makna tasarruf huna annahu yusta'malu minhul mudhari. Nah, itu ya. Itu menjawab pertanyaan Ustaz Miftah. Makna tasarruf di sini apa? Ya, ista'un. Annahu yusta'malu minhul mudhari'u wal amru wasmul fa'ili wal masdaru wa ghairul mutasarrifi huwa alladhi la yusta'malu minhu illa al-madhi wa kulluhum mutasarrifah illa laisa wa dama. Cuma laisa dengan dama yang tidak mutasarrif. Fa innahuma lazimani li lafzil madhi. Qawluhu taqulu kana zaidun qa'iman wa laisa amrun shakhisan wa ma ashbaha dhalika. Wa kadzalika taqulu yakunu zaidun qa'iman wa kun muntaliqan wa lam yazal zaidun qa'iman wa lam yazal amrun muntaliqan wa lam yanfakka bakrun muntaliqan wa lam yabrah abdullahi dhahikan wa la ukallimuka ma dama zaidun qa'iman ay muddata qiyam zaidin. Udah selesai dari kana wa akhwatuha.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.